Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Na'am ya talibat, naltaqi al'an fi dars usul al-fiqh. اليوم درسنا درس أصول الفقه ونستمر فيما توقفنا في الفصل الدراسي الأول. آخر كلامنا يا طالبات في الأحكام. نعم، حتى يفهم الكلام جيدا أكلمكن باللغة التي تفهمنها. Terakhir pada semester 1 kajian usul fikih kita adalah pada al-ahkam, hukum. Nah, al-ahkam asy-syar'iyyah khamsah, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kita pada semester 2 ini insyaallah akan mulai dari hadzal bab ya talibat, al-ilmu fi safhah 15 fi safhatin 15. Al-ilm, kalian lihat di sini al-ilm ta'rifuhu. Naam, sa'aqra'u lakunna. Ana bacakan. Ta'rifuhu al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ukarrir. Al-ilmu, ilmu adalah idraku syai'i, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, dengan apa adanya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Ini pengertian ta'rif daripada kata al-ilm. Ini mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisinya dengan pengetahuan yang pasti. Bagaimana maksud pengetahuan yang pasti? Kaidraki annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti mengetahui bahwa al-kull yani al-jami', semua, akbar itu lebih besar, minal juz, daripada sebagian. Nah, kalau ana tanya kalian, mana lebih banyak, semua atau sebagian? Nah, pasti jawabannya adalah semua. Kalau ana katakan semua anak-anak kelas 11 harus mendengarkan ini misalkan, itu lebih banyak. Atau kalau ana katakan sebagian kelas 11 harus mendengarkan ini misalkan. Nah, itu pasti semua lebih banyak daripada sebagian. Wa anna niyata syartun fil ibadah. Sebagaimana juga termasuk ilmu adalah niat merupakan syarat dalam beribadah. Jadi syarat sahnya, syarat diterimanya sebuah ibadah adalah adanya niat. Nah, itu pasti. Mengilmui itu adalah hal yang lazim. Taib. Kalian lihat di bawahnya penjelasannya, fa kharaja biqaulina, maka tidak termasuk pada ucapan kita idraku syai'i, mengetahui sesuatu, adamul idraki bil kulliyah, tidak mengetahui secara global. Wa yusamma al-jahl al-basit. Dan kalau tidak mengetahui secara global itu namanya kebodohan atau ketidaktahuan yang sederhana. Artinya yang disebutkan idraku syai' dalam pengertian al-ilm di atas itu mengetahui secara khusus. Adapun kalau seseorang tidak tahu secara umum, itu namanya al-jahl basit. Jadi lawan kata dari al-ilm adalah al-jahl. Misal contohnya, contoh daripada al-jahl al-basit, ketika seorang ditanya, misal an yus'ala, seseorang ditanya, mata kanat ghazwatu Badr, kapan terjadinya perang Badar. Nah, seseorang ditanya kapan terjadi perang Badar dan dia tidak tahu jawabannya, maka dia akan berkata fayaqul la adri, dia akan mengatakan saya tidak tahu. Perkataan dia saya tidak tahu, la adri, hadza adamul ilm,
Ini namanya dia tidak tahu. Berarti dia jahil, tidak tahu. Tapi kejahilannya, ketidaktahuannya adalah basit, yakni sederhana, biasa. Biasa saja orang kalau tidak tahu sesuatu. Nah, seseorang di sini ditanya kapan terjadi perang Badar, dia katakan saya tidak tahu karena belum membacanya, belum mempelajarinya dan seterusnya. Itu hal yang biasa. Taib. Kita lanjutkan. Wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaih, dan tidak termasuk dalam ucapan kita apa adanya, ala ma huwa alaih, mengetahui sesuatu dengan kondisi apa adanya atau sebagaimana adanya. Idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Tidak termasuk itu adalah mengetahui sesuatu dengan bentuk yang sebaliknya, yukhalif ma huwa alaih, yang bertentangan dengan yang kenyataannya. Wa yusamma al-jahl al-murakkab. Nah, kalau orang tidak tahu dan menampakkan bahwa dia tahu, itu namanya al-jahl al-murakkab, kebodohan yang bertingkat. Nah, bedakan dengan al-jahl al-basit sebelumnya. Jadi kajian kita al-ilm, mengetahui, itu mengetahui dengan pasti. Nah, mengetahui dengan pasti lawannya adalah al-jahl. Al-jahl terbagi dua sekarang ya talibat. Ada jahal basit, ada jahal murakkab. Nah, al-jahl basit tadi adalah ketidaktahuan yang sederhana. Tapi kalau jahal murakkab, ketidaktahuan dan menampakkan pengetahuan, padahal dia tidak tahu. Misal an yus'al, seperti seorang ditanya, mata kanat ghazwatu Badr, pertanyaan yang di atas tadi ditanyakan kepada orang yang lain, kapan terjadi perang Badar, dan jawabannya dia tidak tahu sebenarnya ya talibat. Dia tidak tahu kapan perang Badar. Fayaqul, lalu dia mengatakan fis sanati tsalitsati minal hijrah. Dia menjawab Ghazwatu Badr, yakni perang Badar itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Nah, coba Anda tanya kalian, apakah kapan terjadi perang Badar? Apakah ada di antara kalian yang tahu? Taib. Entah ada yang menjawab atau tidak. Tapi yang jelas, kalau kalian tidak tahu kapan terjadi perang Badar, maka seharusnya menjawabnya la adri, sehingga kalian adalah jahil basit, yakni bodoh, tapi itu biasa saja. Tapi kalau seseorang di antara kalian tidak tahu jawabannya lalu menjawab dengan sesuatu, itu namanya jahil murakkab. Nah, seperti pada contoh kita di sini, seseorang berkata fis sanati tsalitsati minal hijrah. Perang Badar terjadi pada tahun ketiga Hijrah, yakni setelah hijrahnya Nabi. Apa ya jawaban yang benar ya talibat? Jawaban yang benar adalah fis sanati tsaniyah minal hijrah. Yang benar adalah tahun kedua Hijriyah. Maka ketika seseorang mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataannya, itu namanya jahil murakkab. Taib, kita lanjutkan. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman. Tidak termasuk pada perkataan kita di pengertian al-ilm di atas, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Kan al-ilm itu adalah mengetahui sesuatu dengan kondisinya dengan pengetahuan yang pasti. Itu tidak termasuk idraku syai' idrakan ghairu jazim. Tidak termasuk padanya adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti. Bihaitsu yahtamilu indahu an yakuna ala ghairi alwajhi alladhi adrakahu. Di mana ada kemungkinan bagi orang tersebut an yakuna ala ghairi alwajhi alladhi adrakahu, berbeda dengan sesuatu yang dia ketahui. Fala yusamma dzalika ilma, maka yang demikian tidak disebut sebagai al-ilm. Thumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain farrajih dhann wal marjuh waham.
Kemudian orang ini ketika dia tidak tahu, atau dia tahu tapi mungkin begitu. Yahtamil, ini mungkin begini, mungkin begitu. Nah, orang yang seperti ini intarajjaha indahu ahadul ihtimalain, ketika ternyata lebih kuat salah satu dua kemungkinan, artinya aslinya dia tidak tahu atau ada kemungkinan ini atau itu, tapi kemungkinan salah satunya lebih kuat menurut dia, farrajih dhon, maka yang lebih kuat itu disebut sebagai dhon. Nah, istilahnya dhon dalam ilmu usul fiqih ya talibat, kalau secara bahasa dhon itu prasangka. Jadi persentase benarnya lebih besar ya talibat. Dhon itu persentase kebenarannya terhadap ilmu itu lebih besar. Wal marjuh waham, dan yang lebih lemah, maksudnya di antara dua kemungkinan tadi, yang satunya kuat disebut dhon, yang lebih lemah disebut waham. Jadi mungkin kalau kita persentase misalnya, dhon itu 60% ke atas. Nah, kalau waham itu 40% ke bawah. Wa in tasawa al-amran fahuwa syak. Kalau sama, tasawa yakni sama, al-amran dua hal itu antara ini atau itu, maka itulah yang namanya syak, fahuwa syak. Syak secara bahasanya keraguan. Berarti syak ini 50% lah kalau kita persentasekan. Taib. Jadi ya talibat, sampai yang kita baca sekarang ini penjelasan tentang al-ilm. Al-ilm. Apa manfaat kita bahas al-ilm pada kajian usul fiqh? Nah, ana akan sebutkan ya talibat. Nanti akan dijelaskan lagi insyaallah. Tapi ana sebutkan sekarang bahwa manfaatnya adalah karena nanti dalam kajian usul fiqih itu kan mengkaji dalil-dalil. Dari dalil-dalil akan keluar hukum-hukum. Nah, hukum yang dihasilkan dari dalil itu apakah sebuah kepastian? Apakah sebuah ilmu yang pasti? Itu hubungannya antara mempelajari ilmu ini dengan mata pelajaran usul fiqh. Nah, dan ana kasih bocoran kepada kalian. Artinya nanti kita akan baca, tapi bukan sekarang. Bahwa kenyataannya adalah nanti kajian usul fikih itu, kajian fikih maksudnya, usul fikih dan fikih ini kan searah dia ya. Fikih itu hasilnya, usul fikih itu prosesnya. Kajian dalilnya usul fikih, kajian hukumnya itu fikih. Nah, jadi hukum fikih yang ada itu kebanyakannya, tidak semuanya, itu dhon ya talibat. Dhon tadi yang kita sebutkan. Jadi ada al-ilm, ada al-dhon, ada al-waham, ada asyak. Nah, kebanyakan hukum-hukum fikih itu masuk kategori dhon. Jadi kemungkinan besarnya adalah seperti itu. Kalau ada yang paham penjelasan ini, yang terakhir yang ana sebutkan ini, bagus. Kalaupun ada yang belum paham, nanti insya Allah akan lebih paham lagi ketika kita lanjutkan kajian kita. Tapi ini sebagai muqaddimah saja untuk pertemuan pertama. Afwan, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Man kana indaha su'al fa litatrah as-su'al abra al-WhatsApp, abra raqmi ana في الواتساب. شكرا على حسن الاستماع يا طالبات، بارك الله فيكن جميعا، وإلى اللقاء إن شاء الله في اللقاء الآتي في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.